Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Fa inna asdaqal kalami kalamullah وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد إخوة الكرام rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kita diizinkan Allah untuk bersua kembali untuk sama-sama kita membaca dan belajar ya sebuah risalah atau kutayib yang ditulis oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Dan insyaallah taala ya di pertemuan ini ya kita akan membaca dan juga kita akan banyak merujuk ya ke syarah Fadlul Islam yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Shalih Al-Utsaimin ya. Fadilatul Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullahu taala ya. Shalih bin Abdullah bin Hamad Al-Utsaimin. Nah, beliau salah satu anggota dari Hay'ah Kibaril Ulama di Arab Saudi ya. Dan beliau adalah orang yang para penuntut ilmu ya tidak tidak asing dengan beliau ya, karena memang di antara para penuntut ilmu yang berintima kepada sunnah ya, tidak sedikit yang mengenal dan beristifadah dari tulisan syarah ceramah beliau, yaitu Fadilatul Syekh Shalih bin Abdullah bin Hamad Al-Utsaimin hafizahullahu taala ya. Dan juga supaya tidak ada kesalahpahaman ya, mungkin salah dengar, karena sebagian teman-teman ketika saya menukilkan nama Syekh Shalih Al-Utsaimin Syekh Shalih Al-Utsaimin itu dianggap Syekh Shalih Al-Utsaimin ya, padahal beda ya antara Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dengan Syekh Shalih bin Abdullah Al-Utsaimin. Baik. Alhamdulillah ya, kita udah menyelesaikan ya beberapa risalah dari karya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Yang pertama kita sudah menyelesaikan syarah Thalathatul Usul ya, syarah 3 landasan utama. Kita juga sudah selesai membahas syarah Qawaidil Arba ya. Nah, insyaallah di kesempatan ini kita akan melanjutkan di risalah yang ketiga, yaitu Fadlul Islam. Dan suatu hal yang baik ya bagi para penuntut ilmu ketika belajar itu hendaknya taksilan wa tafsilan, sistematis ya. Artinya belajarnya itu mulai dari yang paling penting dan kemudian yang paling mudah dulu sebelum yang berat-berat. Ya, kemudian belajarnya harus tafsil, terperinci. Karena betapa banyak para penuntut ilmu yang baru belajar, baru hijrah, mereka lebih sibuk belajar dengan belajar tematik. Ya, ikut kajian-kajian, alhamdulillah kita apresiasi, tapi belajarnya tematik, tidak membahas suatu buku tertentu. Dan alhamdulillah di sini kawan-kawan dari Majelis Ta'lim Al-Fatah Gais ya, dari sekolah Gais, ya ini Masya Allah ya, memfasilitasi kita semua bisa belajar secara tertib ya, secara teratur,
sistematis kita membahas buku meskipun memang jarak waktu dari pembahasan satu ke pembahasan berikutnya itu memang cukup lama ya, yaitu kita kajian bulanan ya. Apa namanya? Iya, kita kajian bulanan sehingga memang seringkali apabila kita tidak murojaah kita akan lupa ya. Baik, eh, risalah yang ada di hadapan kita ini adalah Fadlul Islam. Ini alhamdulillah ya, salah satu dari sahabat kita yaitu Akhuna Nur Kandir ya. Beliau salah satu thalibul ilm yang ada di Surabaya. Beliau menerjemahkan risalah ini ya. Dan ini suatu hal yang patut untuk kita apresiasi. Jazakallahu khairan ya. Dan kita dapat membaca dan perlu kita ketahui bersama ya. Buku yang kita baca ini Fadlul Islam ini adalah buku yang ditulis oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah dan isinya hampir semuanya dalil Al-Quran, Sunnah, Al-Quran, Sunnah. Hampir semuanya dalil. Dan ini adalah karakteristik beliau. Beliau jarang sekali ketika menulis buku, ya beliau jarang memperbanyak perkataan beliau. Ya, namun lebih banyak dalil. Ya. Dan ketika beliau membuat suatu bahasan, tidak lepas dari ya qala Allah wa qala Rasulullah. Juga demikian beliau menukil ucapan dari aqwalus salaf. Nah, ini juga sama buku yang kita pelajari ini isinya adalah Al-Qur'an, hadis, Al-Qur'an, hadis. Sama dengan karya-karya beliau yang lainnya seperti misalnya Kitabut Tauhid misalnya. Kitabut Tauhid itu juga isinya Al-Qur'an, hadis, Al-Qur'an, hadis. Juga sama dengan Fadlul Islam atau keutamaan Islam ini, ya. Nah, jadi ini kita akan banyak mempelajari tentang Al-Qur'an, hadis, Al-Qur'an, hadis. Nah, mungkin untuk sebagian orang, sebagian penuntut ilmu, ketika membaca, ya ini Al-Quran, hadis ya. Memang kita nggak bisa pungkiri, Al-Quran dan hadis itu adalah senikmat-nikmat dalil. Dalil yang paling nikmat, yang paling utama. Namun, tidak semua orang itu memiliki kemampuan untuk memahami. Sebagaimana yang dipahami oleh para ulama-ulama yang Allah berikan karunia ilmu kepada mereka. Karenanya, ketika kita membahas ini, kita perlu untuk merujuk kepada aqwalul ulama, ya. Kenapa? Agar kita lebih mudah untuk memahami. Nah, di antara syarah, ini banyak syarahnya ya, dari kitab Fadlul Islam ini, yang menurut saya pribadi, yang simple, sederhana, mudah, adalah syarahnya Syekh Saleh Al-Utsaimin, ya, hafizallahu ta'ala. Kemudian buku yang akan kita pelajari ini, ada 13 bab, ya. Diawali dari bab Fadlul Islam, keutamaan Islam. Kemudian wajibnya masuk Islam, kemudian makna atau definisi penjelasan tentang Islam, kemudian baru Syekh menerangkan tentang sejumlah ayat-ayat Al-Quran, ya, itu ada 13 bab, ya. Nah, insya Allah di kesempatan ini kita akan membahas bab pertama. Kita akan bahas secara ringkas-ringkas saja, ya. Nah, baik. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Ya, sebentar ya. Baik. Bab yang pertama yaitu bab Fadlul Islam, ya. Bab tentang keutamaan Islam. Ini yang insya Allah di pagi hari ini akan kita baca, kita pelajari dan akan kita bahas ya, insya Allah taala. Nah, baik. Suara saya ini ya masih bisa didengar dengan jelas ya. Ya, mudah-mudahan bisa didengar dengan jelas. Ya, ini mohon maaf ini karena saya tidak sedang online dengan laptop yang biasanya. Jadi ini pakai tablet ya, dan juga pakai headset biasa. Mudah-mudahan bisa didengar dengan jelas ya. Nah, baik. Sebentar.
Nah, baik, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bahas dulu tentang bab, ya, babu fadlil Islam. Ya, bab tentang keutamaan Islam, ya. Nah, jika kita perhatikan sebenarnya di sini, ya, di dalam apa terjemahan ini itu, eh, di sini itu apa ada yang kurang, ya, yakni eh, apa penerjemah tidak tidak menukil matan, ya, yang awal, ya. Mungkin menurut beliau ini karena apa namanya, kayak semacam mungkin suatu hal yang sudah biasa, ya, karena di awal di dalam matan itu Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, beliau mengawali dengan mengucapkan basmalah, ya. Nah, di sini saya perhatikan tidak ada, ya. Jadi diawali dengan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, berkaitan dengan ini, ya, apa kita sudah tahu, ya, kita sudah sering apa namanya mempelajari bahwasanya eh, para ulama-ulama kita tidak terkecuali Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala ketika akan menulis sesuatu, ya, maka beliau awali dengan basmalah, ya. Ini semua adalah sebagai bentuk mengikuti Al-Qur'an, karena Al-Qur'an apabila kita perhatikan hampir semuanya diawali dengan basmalah kecuali surat ke-9, surat At-Taubah, surat Al-Bara'ah, ya. Nah, kemudian juga ini juga termasuk ittiba'an di sunnati nabawiyah, ya, juga mengikuti sunnahnya Rasulullah. Karena Nabi SAW ketika melakukan murasalah, ya, nulis-nulis surat, ya, kepada para raja, para apa pemimpin, ya, Mamluk, ya, pada saat itu, maka beliau meminta kepada katibnya, tukang tulisnya, ketika menulis itu diawali dengan bismillah, ya. Juga sama, kita juga telah mempelajari di kesempatan-kesempatan yang lalu bahwasanya dengan basmalah kita menunjukkan adab kepada Allah karena kita mendahulukan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kita bertabarruk, ya, mencari berkah dengan nama Allah, ya, dan juga kita beristi'anah, meminta tolong kepada Allah. Artinya ketika kita mengucapkan bismillah, di situ ada sebuah khabar yang mahdhuf, ya, ada objek yang tidak disebutkan, ya, dan ini biasa di dalam bahasa Arab, ya, dan objek tersebut adalah apa perbuatan kita. Misalnya ketika kita akan minum, kita mengucapkan bismillah, artinya bismillahi asyrab, dengan menyebut nama Allah aku minum. Misalnya ketika kita akan makan, kita mengucapkan bismillah, artinya bismillahi akul, ya, dengan nama Allah aku makan. Juga demikian ketika kita akan membaca, kita mengucapkan bismillah, artinya bismillahi aqra, dengan nama Allah aku membaca, ya. Nah, ini bentuk adab. Kenapa? Karena sebelum kita melakukan sesuatu, kita menyebut Allah dulu, mengingat Allah dulu. Kemudian kita mengambil berkah dari nama Allah. Kemudian kita meminta tolong kepada Allah agar Allah memberikan pertolongan di dalam aktivitas yang akan kita lakukan atau kita kerjakan, ya. Nah, jadi sebenarnya di sini tuh ada ada apa namanya pendahuluan, ya, oleh Syekh. Beliau mengawali dengan basmalah dulu, ya. Nah, baik. Sebentar, di sini bisa coret-coret nggak, ya? Bentar. Oh, ini dia ada annotate, ya. Nah, jadi di sini sebenarnya diawali dengan bismillah. Ya, ini mohon maaf, ya, kalau tulisannya agak jelek, ya. Bukan jelek, ya, memang jelek. Nah, kemudian Syekh mengawali, ya, sebelumnya dia mengatakan wabihi nasta'in, ya. Wabihi nasta'in, ya. Mana penghapus ini? Bentar. Ya, setelah basmalah, ya. Sebentar. Ini
Saya dengerin dulu sebentar ya. Ya. Jadi di sini Syekh awali ya dengan Bismillahirrahmanirrahim dulu ya. Lalu kemudian Syekh menulis dengan wabihi nasta'in. Wabihi nasta'in. Ya. Artinya dan dengannya itu dengan apa namanya? Dengan menyebut nama Allah ini nasta'in. Artinya aku memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Aku memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Ya. Wabihi nasta'in. Dan ini adalah apa namanya? Pratika kita ya, adab kita ya. Kenapa nggak bisa lagi? Sebentar, mohon maaf. Baik. Ini dia. Duh. Nah, kita lanjutkan dulu. Wabihi nasta'in. Duh, susah juga nih nulisnya. Dan dan dengannya ya, aku menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Lalu kemudian kita lanjutkan. Babu fadlul Islam, ya. Bab keutamaan Islam. Nah, kok nggak bisa digeser ya? Bentar. Harus dimatiin dulu ternyata ya. Bab fadlul Islam. Ya, babu fadlul Islam. Baik. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya, sebagaimana kita tahu bahwasannya ya apa namanya? Para ulama ketika menulis buku, di antara cara mereka agar yang disampaikan itu bisa sistematis, mereka membuat abwab. Abwab itu bab. Bab itu artinya pintu. Ya, seakan-akan untuk memasuki suatu pengetahuan, maka kita harus melewati gerbangnya dulu, pintunya dulu. Ya. Jadi di dalam buku itu ada berbagai macam pintu yang harus kita masuki. Dan kita perlu tahu ini pintu tentang apa. Nah, pintu pertama, bab pertama yang kita pelajari adalah tentang fadlil Islam. Tentang apa namanya? Keutamaan Islam. Ya, baik. Nah, jadi yang dimaksud di sini adalah bayanu fadlil Islam, penjelasan tentang keutamaan Islam. Apa maksudnya? Yaitu adalah ya makhtassa bihi minal mahasin. Yaitu ketika kita ngomong tentang keutamaan Islam di sini berarti adalah yang berkaitan erat dengan kebaikan dan keindahan Islam. Jadi ketika kita bicara apa fadl di sini, ya, ini artinya adalah keindahan-keindahan Islam yang akan kita bahas. Memang secara bahasa, secara asal, kata al-fadl itu maknanya ziyadah. Ya, maknanya adalah az-ziyadah. Apa itu az-ziyadah? Tambahan. Ya. Jadi ketika dikatakan fadlul Islam, maksudnya adalah bayanul mahasinil lati zada bihal Islamu ala ghairihi. Penjelasan tentang keindahan-keindahan dan kebaikan Islam, ya, apa namanya? Yang mana Islam memiliki zada, kelebihan, ya, dibandingkan selainnya. Jadi ketinggian dan kelebihan Islam di dalam keindahannya dibandingkan agama-agama yang lainnya. Ya. Nah, di sini yang menarik kata Syekh Shalih Al-Utsaimin,
penulis ya itu menyebutkan dulu tentang keutamaan Islam sebelum beliau menerangkan nih tentang nanti ya tentang tafsir Islam, penjelasan Islam itu apa. Beliau terangkan dulu di sini tentang apa sih keutamaan, seakan-akan diterangkan apa sih keindahan Islam itu sebelum menerangkan tentang hakikat Islam. Untuk apa? Ya. Nah, beliau menerangkan di sini adalah litatashawwafa an-nufus ilaihi. Ya, untuk menjadikan jiwa manusia, jiwa orang itu terpengaruh ya. Jadi merasa interest dengannya, ya. Wa tatatalla'a lima'rifatihi. Kemudian kepengen tahu tentang Islam itu sendiri. Jadi diterangkan tentang keindahan dulu, baru kemudian dijelaskan tentang Islam itu sendiri. Ya. Dan kata Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, wa min sunanil arabi fi kalamihim, di antara kebiasaan orang-orang Arab di dalam perkataan mereka adalah taqdimu fadli syai' idza kanat haqiqatuhu maksyufata ma'lumah, ya. Yaitu mendahulukan menjelaskan keutamaan sesuatu sebelum hakikatnya, ya. Apabila memang hakikatnya itu suatu hal yang sudah maksyufah, ma'lumah, yang sudah yang sudah diketahui ataupun yang sudah dikenal gitu ya. Nah, tapi kata Syekh di sini ya mendahulukan untuk menerangkan tentang keutamaan sesuatu sebelum menjelaskan hakikatnya itu memiliki dua hal, mujibun wa syartun ya. Jadi kalau kita ingin menjelaskan ini itu ada yang namanya mujibun wa syartun. Ya. Ada konsekuensi dan ada syarat. Ya. Ada keharusan dan ada syarat. Ya. Apa konsekuensi atau keharusannya? Ya, di sini kata Syekh adalah iradatut tasywiq ilaihi. Ya. Yaitu keinginan untuk menarik perhatian orang kepada sesuatu tersebut. Dalam hal ini kepada Islam, ya. Untuk menarik interest, ya. Ini garis itu saja interest, ya. Agar orang itu interest. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Antakuna haqiqatuhu maksyufatan ma'lumatan. Ya. Asalkan hakikatnya itu sudah tersingkap dan sudah diketahui. Artinya begini, orang-orang itu udah tahu gitu loh tentang Islam. Ya. Jadi secara umum tahu, udah ngerti gitu. Jadi ini bukan suatu kata yang asing. Ya. Nah, supaya mereka lebih tahu lagi tentang Islam, maka ditarik dengan cara kita menjelaskan dulu nih tentang keindahan Islam itu sendiri. Nah, ini metode cara ini, ya. Kita belajar dari yang diajarkan oleh ya metode dari Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala di sini, ya, adalah dengan cara kita menarik perhatian dulu sebelum kita menjelaskan sesuatu secara lebih detail. Ya. Kita menjelaskan dulu tentang keutamaan-keutamaan, fadilah-fadilah, agar orang tertarik gitu, agar orang interest. Nah, ini juga sama ketika kita hendak berdakwah, termasuk mendidik anak kita, mengajari mereka. Sebelum kita menerangkan sesuatu yang kita ajari itu secara detail, maka kita jelaskan dulu tentang keutamaan-keutamaannya. Seakan-akan kita menumbuhkan ar-raghbah, ya. Kita menumbuhkan harapan pada mereka agar mereka senang. Karena di antara metode mendidik itu adalah apa? Kita menarik perhatian agar mereka terpesona dengannya, agar mereka senang dengannya. Nah, baru kemudian kita bisa melakukan pembelajaran dengan lebih detail. Dan ini mungkin memang sedikit berbeda dengan metode-metode ilmiah ya di dalam penulisan buku, ya terutama buku-buku tentang fikih. Itu biasanya diawali dengan menjelaskan tentang hakikat sesuatu tersebut terlebih dahulu sebelum menjelaskan tentang keutamaannya.
biasanya diawali dengan ta'rif, pendefinisian. Misalnya tentang bab salat, bab toharo. Apa itu definisi toharo? Apa itu definisi salat? Secara bahasa, etimologi, secara istilah, terminologi, dan seterusnya. Ya, jadi dijelaskan dulu secara detail tentang sesuatu tersebut. Namun terkadang ya di dalam beberapa kondisi ada metode-metode yang digunakan oleh para ulama, diterangkan dulu nih tentang keutamaannya. Ya, dijelaskan dulu tentang tentang fadilahnya. Dan ini metode yang juga dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, misalnya Nabi SAW ketika beliau bersabda, misalnya beliau awali dengan man aroda an, ya, siapa yang kepengen, siapa yang mau ini dan itu, ya. Nah, jadi ditarik dulu nih, siapa yang mau ini, siapa yang mau itu, ya, dijelaskan tentang seakan-akan adanya balasan-balasan jazaan, ya. Dan jaza itu adalah bagian dari fadilah ataupun keutamaan. Nanti akan kita bahas di sini dengan mengacu kepada penjelasan Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah taala. Baik. Di sini tentang bab keutamaan Islam, ya. Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah membawakan 8 dalil. Ya, di bab ini Syekh membawakan ada 8 dalil, ya. Ada 8 dalil yang disebutkan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Nah, dalil yang pertama adalah firman Allah surat Al-Maidah ayat ketiga. Ya, ini yang seringkali kita baca, ya. Insyaallah kita semua hafal tentang ayat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah." Al-yauma, pada hari ini, yaitu pada hari Allah berfirman, Allah menurunkan ayat ini, ya, akmaltu lakum, aku sempurnakan bagi kalian, untuk kalian. Apa yang Allah sempurnakan? Dinakum, agama kalian. Ya, dinakum. Jadi agama kita sudah sempurna. Ya. Nah. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati. Dan aku komplitkan, ya. Aku cukupkan 'alaikum, bagi kalian, nikmati, nikmatku. Kemudian wa raditu, dan aku ridhoi, lakum, bagi kalian, al-Islam, agama Islam ini, dinan, ya, sebagai agama bagimu. Nah, coba kita perhatikan ayat ini, teman-teman sekalian melakukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sini kata Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, ya, dalil pertama ini itu memiliki 3 sisi. Ya. Thalathah wujuh, berkaitan dengan fadilah atau keindahan Islam. Ya, mari coba kita perhatikan. Yang pertama adalah kata al-yauma akmaltu lakum dinakum. Ya, kata yang pertama ini. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Ini yang pertama. Ya. Nah, di sini kata Syekh, ya, ayat ini menunjukkan, ya, bulughul kamali fadlun. Ya. Jadi ketika sampainya kepada kesempurnaan itu adalah fadlun, keutamaan. Ya. Adalah kesempurnaan. Dan Allah yang menyempurnakan. Karena kata beliau, wa kaunul mukammil lahu huwallahu ghayatul fadli. Dan yang menyempurnakan agama ini adalah Allah. Dan itulah keutamaan yang paling atas, yang paling tinggi. Ya. Karena itu dari kata al-yauma akmaltu lakum dinakum, ini kita udah mendapatkan, ya, penjelasan tentang satu keutamaan. Satu keutamaan, yaitu agama kita sempurna. Nah, kesempurnaan agama kita ini, kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, ya, dalun ala fadlihi min jihatain.
Ya, menunjukkan atas keutamaannya dari dua sisi. Pertama, apa? Kaunuhu kamilan. Ya. Yang pertama adalah kita lihat ini ya. Dari dua sisi. Sisi pertama adalah kamil. Agama kita sudah sempurna. Nah, kesempurnaan ini menunjukkan keutamaan. Berarti kalau sudah sempurna, ya, tidak memiliki kekurangan. Karena lawan daripada sempurna adalah kekurangan. Tidak memiliki aib. Ya, tidak memiliki celah. Tidak lagi butuh tambahan-tambahan. Karena agama sudah sempurna. Berarti kesempurnaan ini, kamal ini, ya, apa ya? Kamal ini, kesempurnaan ini, itu menunjukkan fadl. Menunjukkan, ya, keutamaan. Yang kedua, ini yang lebih penting lagi, yang lebih tinggi lagi keutamaannya, ya, kaunu mukammilihi wallahu subhanahu wa ta'ala. Mukammil, artinya yang menyempurnakan. Ya. Siapa yang menyempurnakan? Allah. Yang menyempurnakan adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, ini berarti keutamaan lagi, dan keutamaan yang lebih tinggi daripada yang sebelumnya. Islam sempurna. Siapa yang menyempurnakan? Allah. Kesempurnaan Islam, fadlun, keutamaan. Dan yang menyempurnakan Allah, ya, itu adalah fadlun yang lebih utama lagi. Keutamaan yang lebih utama lagi. Ya. Nah, jadi dari kata ini, al-yauma akmaltu lakum dinakum, itu sudah menunjukkan, ya, fadl, keutamaan. Dan keutamaan di sini dua. Pertama, Islam sudah sempurna, yang kedua yang menyempurnakan Allah. Ya. Kemudian yang kedua adalah di dalam ayat berikutnya, ya. Yaitu apa? Wa atmamtu alaikum ni'mati. Ya. Nah, wa atmamtu alaikum ni'mati. Dan aku, ya, cukupkan, aku komplitkan bagimu nikmatku. Ya. Dari sini kita bisa mengambil pelajaran, kata Syekh, fa ajallu ni'matillahi alaina al-Islam. Ya. Nikmat yang paling utama, nikmat Allah yang Allah karuniakan kepada kita yang paling besar adalah nikmat Islam. Ini fadlun. Famin fadl islami annahu ajallun ni'amil ilahiyah wa a'zamul minanir rahmaniyah. Dan di antara fadlul Islam, keutamaan Islam adalah bahwasanya Islam itu merupakan nikmat yang paling agung dari Allah dan karunia yang paling besar dari Ar-Rahman. Jadi Allah berikan kita nikmat berupa Islam. Dan Allah lengkapi nikmat tersebut. Setelah Allah sempurnakan agama kita, dan yang menyempurnakan Allah, maka Allah menyempurnakan, melengkapi nikmat. Nikmat tersebut adalah Islam. Islam adalah nikmat yang paling besar. Ini fadl yang kedua. Adapun yang ketiga adalah di dalam firman Allah Subhanahu wa taala berikutnya, ya. Yaitu apa? Wa raditu lakumul Islam madina. Dan aku ridhoi bagimu Islam sebagai agama bagimu, ya. Nah, dari potongan ayat ini, ya, kita bisa mengambil apa pelajarannya dari keutamaan Islam, yaitu wa min fadlul islami annahu dinu al-mardhiyu lana min Allah. Ya. Di antara keutamaan Islam bahwasanya Islam ini agama satu-satunya yang Allah ridhoi. Maka Allah katakan wa raditu lakumul Islam madina. Aku ridhoi bagimu Islam sebagai agama. Berarti Islam adalah agama yang al-mardhiyu, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya agama yang Allah ridhoi Islam. Sementara kita manusia beribadah mencari apa? Ridhonya Allah. Allah ridho dengan kita. Itu yang kita cari. Dan keridhaan itu Allah letakkan di dalam Islam. Agama yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an dan mengutus nabi.
Dan inilah yang Allah ridhoi. Dengan kata lain, Islam adalah ad-dinul mardiyyu. Ya, ad-dinu al-mardiyyu. Ya, agama yang Allah ridhoi. Berarti selain Islam, ya dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin, wa ma'adahu mubghadun maskhutun alaihi. Adapun selain Islam, maka itu agama yang mubghadun, yang dimurkai Allah, maskhutun, yang dibenci oleh Allah. Allah nggak suka. Karena satu-satunya yang Allah ridhoi cuma Islam. Karenanya di dalam surat Ali Imran Allah mengatakan wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mengharapkan mencari agama selain Islam, maka nggak akan diterima darinya. Dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Ya. Nah, baik. Jadi dari sini jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita bisa mengambil apa? Dari bahasan kita ini ada 3 fadilah, ya. 3 keutamaan, ya. 3 keutamaan. Dari ayat ini, pertama, Islam agama yang sempurna. Dan kesempurnaan Islam ini juga memiliki dua sisi. Pertama, sisi sempurnanya agama kita. Yang kedua, yang menyempurnakan adalah Allah. Kemudian, yang kedua adalah Islam adalah nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita. Karena Allah mengatakan wa atmamtu alaikum nikmat. Ini juga fadlun, ya. Yang ketiga, Islam adalah ad-dinu al-mardiyyu, agama yang diridhai Allah satu-satunya. Nah, jadi dari ayat ini kita bisa mengambil ada 3 fadilah. Ya, yang disebutkan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab tentang ayat ini, kita bisa memetik ada 3 fadlun. Ya. Nah, baik. Kemudian kita lanjutkan lagi. Dalil yang kedua. Ya. Bentar. Dalil yang kedua. Firman Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Kul ya ayyuhan nas." Ya. Katakanlah wahai Muhammad, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, in kuntum fi syakkin min dini, apabila kalian fi syakkin dalam keadaan ragu-ragu, min dini, ya, tentang agamaku, fala a'budu, maka ketahuilah, la a'budu, aku tidak menyembah, alladzina ta'buduna, ya, ya, aku tidak menyembah alladzina ta'buduna, yang kalian sembah, min dunillah, ya, dari selain Allah. Kalau kalian ragu tentang agamaku, ketahuilah aku tidak menyembah sesembahan-sesembahan selain Allah yang kalian sembah. Walakin a'budullaha, akan tetapi aku hanya menyembah Allah. Alladzi yatawaffakum. Ya, yang mana Allah itulah yang mewafatkan kalian. Allah itulah yang mematikan kalian. Ya, Allah Subhanahu wa taala yang mewafatkan kalian. Nah, baik. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalil kedua. Di mana letak fadlunnya? Ya. Di mana letak keutamaan Islam di sini? Ya. Coba kita perhatikan. Ya. Kata Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, kita disuruh memperhatikan pertama, ini seruan kepada manusia. Ya ayuhan nas. Ya. Dan Islam datang bukan untuk suatu kabilah, bukan untuk suatu kelompok, bukan untuk suatu ras, suatu bangsa, tidak. Tapi Islam datang untuk likafatin nas, karena Islam rahmatan lil alamin. Kasih sayang bagi semesta alam, ya. Kemudian Allah memerintahkan kepada Nabi kita untuk mengucapkan, wahai sekalian manusia.
In kuntum fi syakkin, apabila kalian merasa ragu nih, ya. Kalian ragu, ya. Min dini, tentang agamaku. Nah, di sini dini artinya Islam, wahwan Islam. Ya. Apabila kalian ragu dengan agamaku, yaitu agamaku yang Islam, maka ketahuilah fala a'budul ladzina ta'buduna min dunillah. Ya. Aku tidak menyembah apa yang kalian sembah dari selain Allah. Sehingga kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, "Famin fadlil Islami anna al-ma'buda fihi huwa Allah wahdah." Di antara keutamaan keindahan Islam bahwasanya yang disembah dijadikan ilah satu-satunya yang disembah, ya, di dalamnya hanyalah Allah Subhanahu wa taala semata. Ya. Hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dan kata beliau, fa inna fin nufusi daruratun da'iyatun ila al-iftiqari ila man ta'lahuhu wa tu'azzimuhu. Ya. Dan di dalam jiwa manusia, ya, jadi sesuatu yang sudah tertanamkan di dalam jiwa manusia, siapapun dia, tidak ada pengecualian, itu ada suatu kebutuhan yang mendasar, daruratun. Artinya ini suatu hal yang bersifat, ya, perkara yang mendasar. Da'iyatun ilal iftiqari ila man ta'lahuhu wa tu'azzimuhu. Yang mana perkara yang mendasar ini, yang ada di dalam jiwa manusia ini, ya, itu mengajak jiwa untuk merasa butuh, iftikor. Butuh kepada siapa? Kepada yang dia agungkan, yang dia jadikan sebagai sesembahan. Wala yasuddu tilka ad-darurata illa ibadatullah. Dan darurah, ya, kebutuhan mendasar ini, kebutuhan primer, makanya dikatakan kebutuhan primer atau mendasar, tidak akan tertutup kecuali dengan beribadah kepada Allah semata. Ya. Famin fadli dinil Islam anna tilka ad-darurata minal ibadati yatawajjahu fiha al-khaliq, ya, yatawajjahu fiha al-khalqu ila al-ma'budil haqqi wa huwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan di antara fadl, keutamaan agama Islam, bahwasanya kebutuhan mendasar untuk beribadah ini, ya, yaitu hanya diarahkan oleh makhluk kepada satu-satunya sesembahan yang benar, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, ya, Islam itu sesuai dengan daruriyatun nafs, kebutuhan mendasar jiwa manusia. Manusia itu memiliki kebutuhan mendasar secara nafsiyah, ya, secara kejiwaan. Sebagaimana tubuh nih membutuhkan makanan, butuh makan dan minum, maka demikian pula dengan jiwa manusia. Apabila tidak terpenuhi, tubuh bisa mati. Demikian pula jiwa manusia, apabila daruriyahnya tidak terpenuhi, maka jiwa manusia bisa mati. Dan jiwa itu terus bergejolak, ya, karena merasa iftikor, butuh dengan penciptanya. Itulah fitrah. Dan ini dimiliki oleh seluruh manusia. Dan ini pula yang disebut dengan goriza, insting, naluri. Naluri untuk bertuhan. Naluri untuk bertuhan, dan yang dipertuhankan itu hanya satu, tidak berbilang. Agama Islam adalah agama yang selaras dengan hal ini. Bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan mendasar jiwa manusia. Ya. Dan kebutuhan mendasar ini harus dipenuhi dengan cara beribadah kepada Allah dan menjadikan Allah satu-satunya sesembahannya.
Karena itulah yang akan mendatangkan ketenangan pada jiwa manusia. Karenanya Allah memerintahkan kepada Nabi kita mengatakan, wahai sekalian manusia, jika kalian ragu tentang agamaku ini, ketahuilah aku nggak menyembah Tuhan-Tuhan yang engkau sembah, kecuali hanya Allah. Ya, aku hanya menyembah Allah yang mewafatkan kalian. Allah yang akan mematikan kalian. Itulah yang aku sembah. Karena yang selain Allah yang kalian sembah itu tidak bisa membuat kalian wafat. Dan itulah keindahan agama kita. Kita hanya beribadah dan mempertuhankan satu sesembahan, dan itu sesembahan yang benar. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, semoga bisa dipahami ya. Kemudian kita lanjutkan lagi. Dalil ketiga. Dalil yang ketiga. Ya. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, ittaqullaha wa aminu bi rasulihi yu'tikum kiflaini min rahmati wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Kata Allah Subhanahu wa taala surat Al-Hadid, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, bertakwalah kalian kepada Allah, wa aminu bi rasulihi, dan berimanlah kepada rasulnya. Ini perhatikan ada dua kata di sini. Pertama, bertakwalah kepada Allah. Yang kedua, berimanlah kepada rasulnya. Ya. Lalu kemudian, apa yang akan kalian dapatkan apabila kalian bertakwa dan beriman kepada rasulnya? Yu'tikum kiflaini min rahmati. Maka niscaya Allah akan memberikan rahmatnya dua bagian kepadamu. Ya. Allah akan memberikan dua bagian rahmat yang Allah miliki kepadamu. Ya. Bukan cuma Allah berikan dua bagian rahmat. Allah juga memberikan wa yaj'al lakum nuran. Allah akan memberikan juga kepada kalian cahaya. Tamshuna bihi, yang kalian berjalan dengan cahaya tersebut. Kemudian yang ketiga Allah berikan wa yaghfir lakum. Allah memberikan ampunan kepada kalian. Allah mengampuni kalian. Wallahu ghafurur rahim. Karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah. Baik, jamaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini kata Fadilatul Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah taala, ya. Ini menunjukkan idhamul jaza, yaitu balasan yang begitu dahsyatnya, begitu besarnya. Al-murattab 'alal Islam, ya. Balasan yang mana itu yang dimiliki oleh Islam. Mimma yadullu 'ala fadlihi, yang mana ini menunjukkan keutamaan Islam itu sendiri. Kenapa? Karena kata Syekh, fata'dhimu ajrihi unwanu fadlihi. Ya. Ini juga bagian dari kaidah ya. Ta'dhimu ajrihi unwanu fadlihi. Ya. Jadi besarnya balasan menunjukkan tanda keutamaannya. Jadi sesuatu yang utama adalah ketika dia memiliki balasan yang besar juga gitu loh. Dan kata Syekh, fal islamu fi qaulihi, Islam di dalam firman Allah, ittaqullaha wa aminu bi rasulihi, yaitu bertakwalah kepada Allah dan berimanlah kepada rasulnya, ini adalah Islam. Karena Islam tidak lepas dari hal ini, bertakwa kepada Allah dan beriman kepada rasulnya. Lalu kemudian Allah jelaskan balasannya. Wal jaza'u, dan balasannya adalah fi qaulihi ta'ala, yu'tikum kiflaini min rahmati wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum. Ya. Jadi ada 3 jenis balasan di sini yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Yang pertama adalah an yu'tiyahullahu kiflaini min rahmatihi. Ya. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan 2 bagian dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata Syekh, makna kifl, al-kiflu itu artinya adalah al-hadz wan nasib. Yaitu bagian dan nasib, ya. Falahu hadzun wa nasibun min rahmatillahi fid dunya wa lahu hadzun wa nasibun min rahmatillahi fil akhirah.
Nah, coba Anda perhatikan di sini kata kifla ini kan bentuknya tasniyah, bentuknya dua ya. Yaitu dua bagian nih, dua bagian. Ya, dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kifl itu artinya ya nasib atau bagian. Maksudnya Allah memberikan Anda dua bagian dari rahmatnya. Artinya adalah nasibun min rahmatillahi fid dunya wa nasibun min rahmatillahi fil akhirah. Yaitu Anda akan mendapatkan bagian rahmat Allah di dunia dan di akhirat. Maka disebutkan kiflaini, ada dua. Yang satu di dunia, satu di akhirat. Dengan kata lain, Anda akan mendapatkan rahmat Allah di dunia dan di akhirat. Tuh. Nah, kemudian yang kedua, ya, balasan yang kedua bagi orang-orang yang bertakwa dan mengimani Rasul, wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi. Allah akan memberikan kepadamu cahaya yang kamu berjalan dengannya. Ya, kamu dapat berjalan dengan cahaya tersebut. Artinya an yaj'alallahu lahu nuran ya yahtadi bihi fid dunya ila subulis salam. Allah akan memberikan kepada orang tersebut cahaya yang dia akan berpetunjuk dengannya di dunia menuju ke subulus salam, jalan-jalan keselamatan. Wa yahtadi bihi fil akhirah ila daris salam. Dan Allah juga akan memberikan petunjuk dengan cahaya tersebut di akhirat menuju ke daris salam. Dan yang disebut dengan subulus salam artinya adalah anwa'ut ta'at. Adapun darus salam surga. Ya. Ja'alanallahu wa iyyakum min ahliha. Ya. Semoga Allah menjadikan kami dan Anda semua termasuk ya para penghuni surga. Nah, jadi cahaya di sini dikatakan tamshuna bihi ya, yaitu yang pertama dengan cahaya tersebut Allah yang berikan cahaya hidayah tadi Islam ya. Maka dengan ini seseorang dia akan bisa berpegang, berpedoman, berpetunjuk dengan cahaya tersebut di dunia. Ya, di dunia ya, ila subulis salam, menuju kepada subulus salam. Subulus salam ini artinya adalah amal-amal ketaatan. Ya, anwa'ut ta'at. Adapun di akhirat ya, di akhirat maka seseorang juga akan bisa yahtadi bihi, berpedoman atau berpetunjuk dengan cahaya tadi fil akhirah, di akhirat ila daris salam, sampai dia sampai ke darussalam. Darussalam ini surga. Jadi subul salam itu amal-amal ketaatan, jenis-jenis amal ketaatan. Darussalam surga. Di dunia Allah berikan kita petunjuk agar kita bisa menuju ke subul salam. Artinya diberikan petunjuk amal-amal ketaatan. Amal ketaatan-ketaatan ini yang akan menyebabkan kita di akhirat kita bisa masuk ke darussalam, yaitu surga. Nah, ini adalah karunia yang Allah berikan. Nah, kemudian yang ketiga adalah yaghfir lakum wa yaghfir lakum. Allah mengampuni kalian. Artinya an yaghfirallahu lahu fid dunya wal akhirah. Allah akan ampuni orang tersebut di dunia dan di akhirat, ya. Nah, jadi dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya ya, siapa yang dia berpegang dengan Islam karena Islam itu bertakwa dan mengimani Rasulnya, maka Allah akan berikan ya rahmat di dunia dan di akhirat. Allah berikan cahaya yang dia berjalan dengannya di dunia menuju subulus salam, di akhirat menuju darussalam. Kemudian Allah akan ampuni dosa-dosanya di dunia dan di akhirat. Karenanya, ya, sebagaimana dikatakan oleh Syekh tadi di sini, ta'zimul ajri unwanul fadli, ya. Ta'zimul ajri unwanul fadl, ya. Unwanul fadl. Enggak kelihatan. Itu apa kaidahnya? Ya. Kaidahnya adalah apa? Ta'zimul fadli. Tuh, enggak bisa.
unwanul fadl. Afwan, ini apa namanya? Ta'dhimul ajr, ya. Ta'dhimul ajr. Jadi besarnya balasan menunjukkan tanda keutamaan, ya. Nah, ini di antara kaidah yang perlu kita pahami bersama. Nah, baik. Kita lanjutkan dalil yang keempat. Ya. Ya. Baik, ini ada 8 ya. Jadi insya Allah kita cukupkan sampai di hadis. Nanti kita lanjutkan lagi ya. 4 dalil berikutnya. Nah, dalil berikutnya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi wa dalilur rabi', dalil yang keempat. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar, semoga Allah meridhai keduanya, yaitu Abdullah dan Umar Ibn Khattab, ya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, qala, Nabi bersabda, ya mathalukum wa mathalu ahlil kitabaini, ya perumpamaan kalian dengan perumpamaan dua ahli kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani, kamathali rajulin istajara ujara'ah. Seperti ya seorang yang dia sedang memperkerjakan ujara, ya, apa namanya? Tenaga kerja, ya. Jadi seperti seorang yang menyewa para pekerja, ya. Ujara. Faqala, kemudian orang itu berkata, Man ya'malu li min ghudwatin ila nisfin nahar ala qiratin. Ya, man ya'malu li, siapa yang mau bekerja untukku min ghudwatin, dari pagi, ila nisfin nahar, hingga pertengahan siang, ala qiratin, dengan upah 1 qirat, ya. Fa'amilatil yahud, maka kemudian Yahudi mau bekerja untuknya. Jadi dia bekerja dari pagi sampai pertengahan siang. Tsumma qala, kemudian orang tadi berkata, ya ini perhatikan, ini metode Nabi SAW ya, ketika beliau memberikan perumpamaan, tamsil. Ya, jadi di antara metode pendidikan adalah memberikan tamsil, ya, perumpamaan-perumpamaan. Contoh agar lebih mudah dipahami. Tsumma qala, kemudian orang tadi berkata, ya orang yang hendak memperkerjakan tadi, Man ya'malu li min nisfin nahari ila salatil asr ala qirat. Siapa yang mau bekerja untukku dari pertengahan siang hari sampai waktu salat asar dengan upah 1 qirat, fa'amilatin nasarah, maka orang Nasrani pun mau bekerja untuknya. Ya, jadi diambil kerjaan itu oleh orang Nasrani. Tsumma qala, kemudian orang itu berkata, Man ya'malu li minal asri ila an taghiba asy-syamsu ala qirataini. Siapa yang mau bekerja untukku dari waktu asar sampai tenggelamnya matahari ala qirataini, dengan upah 2 qirat, ya, dengan upah 2 qirat, fa antum hum, kata Nabi SAW, ya, kalian adalah mereka. Mereka yang ini kerjanya dari waktu asar sampai waktu maghrib, tapi kalian mendapatkan upahnya 2 qirat. Anda perhatikan tadi, ya, orang Yahudi, orang Nasrani, orang Yahudi kerja dari pagi sampai siang, upahnya 1 qirat. Orang Nasrani kerja dari siang sampai asar, sore, upahnya 1 qirat. Nah, kemudian ada yang ketiga, yaitu kata Nabi, fa antum hum, ya kalian adalah mereka, bekerja dari waktu asar sampai waktu maghrib, upahnya 2 qirat. Lebih banyak kan, 2 qirat. Kemudian kata Nabi, fa ghadibatil yahudu wan nasara. Maka marahlah Yahudi dan Nasrani. Mereka protes. Faqalu, ma lana aktsaru amalan wa aqalla ata'an. Ya. Kenapa bisa kami lebih banyak kerja tapi ternyata hasilnya lebih sedikit? Upahnya lebih sedikit, ya. Kemudian orang tadi berkata, hal naqastukum min haqqikum? Ya, orang yang memperkerjakan tadi yang dijadikan Nabi sebagai contoh, dia membalas, hal naqastukum min haqqikum? Apakah aku mengurangi hak kalian? Aku ada nggak ngambil hak kalian, mengurangi hak kalian? Karena kenapa? Karena ketika ditawarin, mau.
kamu mau kerja dari pagi sampai siang dengan upah sekian. Kamu mau ya kerja dari waktu siang sampai sore sampai waktu asar, ya. Makanya apa orang ini mengatakan, hal naqastukum min haqqikum? Apakah aku mengurangi kalian dari hak kalian? Qalu, mereka orang Yahudi dan Nasrani ini menjawab, la, tidak. Qala, kemudian orang yang memperkerjakan ini mengatakan, fadzalika fadli utihi man asya. Itulah ya fadli, ya apa namanya, keutamaanku yang aku berikan kepada siapa saja yang aku kehendaki, ya. Itulah karunia dariku, aku berikan kepada siapa saja yang aku kehendaki. Nah, baik. Dari hadis ini, ya jamaah sekalian menekan Allah Subhanahu wa taala, kita bisa mengambil pelajaran, ya. Ya. Di sini kata Syekh, ya, hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu ma'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala mathalukum wa mathal ahli al-kitabaini rawahul Bukhari. Ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, wa huwa maqsudul musannifi fi qawlihi wa fi sahih, yaitu di dalam as-sahih, ya, karena ini seharusnya, ya. Ya, ini wa fi sahih, ya. Ini coba Anda perhatikan di dalam as-sahih, ya. Jadi penulis atau Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah menyebutkan wa fi sahih fa inna hadzal itlaqa ya'ti ala ma'nain. Ya, kata wa fi sahih ini kata Syekh itu memiliki dua makna, ya. Makna yang pertama adalah yang dimaksud adalah, ya, apa namanya, kitab as-sahih, ya. Yaitu di dalam kitab Sahih Bukhari atau Sahih Muslim, ya. Apabila dikatakan as-sahih itu bisa jadi Sahih Bukhari, bisa jadi Sahih Muslim. Kalau dikatakan sahihain berarti di dalam kitab Bukhari dan Muslim. Itu makna pertama, berarti ada di dalam Sahih Bukhari. Atau makna yang kedua, yang dimaksud adalah jinsul hadits sahih. Macam hadis yang sahih. Ya. Kenapa? Bi an yakuna mahkuman alaihi bisihhah. Yaitu hadis tersebut adalah hadis yang dihukumi dengan hadis yang sahih. Nah, jadi ketika dikatakan wa fis sahih artinya yaitu hadis yang sahih. Jadi memiliki dua makna, ya. Itu punya dua makna. Nah, kemudian kata Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, ya dzalika fadli utihi man asya. Ya, itulah karunia dariku, aku berikan kepada siapa saja yang aku kehendaki. Kenapa? Fa inna sahibad dari ja'ala fadlahu liman 'amila 'indahu min al-'asri ila ghurubi syamsi fa'atahu 'ata'an awfara wa akthara min ghairihi fa kana aqalla 'amalan wa akthara 'ata'an falahu qiratan min al-jaza'i ma'a qillatil 'amal. Ya. Karena sesungguhnya, ya, orang yang punya rumah tadi, orang yang punya pekerjaan, yang memberikan pekerjaan tadi, itu menjadikan, ya, fadlahu, ya, karunia-Nya bagi orang yang bekerja untuknya dari waktu asar sampai tenggelamnya matahari, kemudian dia berikan dengan pemberian yang lebih banyak daripada yang lainnya, sementara pekerjaannya lebih sedikit tapi hasilnya lebih banyak, yaitu dia mendapatkan 2 qirat, ya, yaitu mendapatkan 2 qirat sebagai balasan atas perbuatannya yang lebih sedikit. Nah, kemudian kata Syekh, wa hadza mathalun dharabahu Allahu li hadhihi al-ummah. Ya. Fa innahum fi wujudihim bin nadari ila al-umami qablahum ka'annahum atuna fi akhir al-yawm faja'u ba'da al-umami kulliha wa minha umamu ahli al-kitab min al-yahudi wal nasara thumma ja'ala Allahu 'azza wa jalla lahum min al-ujuri wal fadli ma laysa liman taqaddamahum fahumul akhiruna wujudan as-sabiquna ujuran. Nah, jadi wahadza mathalun. Jadi permisalan ini Allah Subhanahu wa taala, ya, itu adalah apa namanya? Nah, inilah apa permisalan yang Allah Subhanahu wa taala berikan apa namanya? Masal itu untuk umat ini. Kenapa? Karena umat Islam ini jika dilihat dari umat-umat sebelumnya, ya, jadi seakan-akan umat kita ini itu diberikan,
ya di akhir hari. Ya, karena kita tahu yang pertama kan disebutkan Yahudi dulu, kemudian Nasrani, kan kemudian Islam kan. Yahudi dari pagi sampai siang. Kemudian orang Nasrani siang sampai asar. Kemudian baru kita, kaum muslimin dari asar sampai maghrib. Ya, jadi kita berada di bagian yang terakhir. Ya, artinya faja'u ba'dal umami kulliha. Datang setelah umat-umat sebelumnya. Nah, di antara umat itu adalah ahli kitab dari Yahudi dan Nasrani. Tapi ternyata ja'alallahu azza wa jalla lahum minal ujuri wal fadli ma laysa liman taqaddamahum. Allah memberikan balasan, ujur, ya, ganjaran dan fadl dan keutamaan itu tidak sebagaimana yang umat-umat sebelumnya. Jadi fahumul akhirun wujudan. Umat Islam itu adalah yang datang belakangan. Tapi as-sabiquna ujuran. Tapi yang mendapatkan balasan yang pertama kali. Ya. Dan yang mendapatkan ganjaran yang lebih banyak. Nah, jadi dari sini jamaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan tentang keutamaan kita. Kita umat yang datang belakangan, tapi kita umat yang mendapatkan balasan yang lebih banyak, ganjaran lebih banyak. Inilah keutamaan Islam atau fadlul Islam yang disebutkan dalil-dalilnya oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala. Nah, 4 hadis berikutnya akan kita baca di pertemuan berikutnya insyaallah taala, ya. Karena di sini ada 8 dalil yang menunjukkan tentang fadlul Islam, tentang keutamaan Islam, ya. Nah, baik. Mungkin dari sini apakah ada pertanyaan yang kurang jelas? Jika ada pertanyaan silakan. Ya, silakan Bunda Usman Nana. Mungkin bisa dibantu untuk di unmute. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Ustadz. Izin bertanya. Tadi kan disebutkan bahwa Islam itu kan sudah sempurna ya. Dan Islam itu adalah satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana kita menjelaskan hal tersebut kepada orang yang non-muslim, terutama itu keluarga, khususnya orang tua kita, bahwa agama Islam ini adalah agama yang paling Allah ridhoi gitu. Kemudian satu lagi yang kedua, apakah di masjid-masjid yang membuka untuk infak dan sedekah untuk pembangunan masjid itu termasuk meminta-minta ya Ustadz? Nah, betul. Iya, itu aja 2 pertanyaannya. Jazakumullah khairan. Wa jazakillah khair ya. Jadi yang pertama, untuk menjelaskan sesuatu, maka orang yang menjelaskan harus memiliki penjelasan. Dengan kata lain, harus memiliki ilmu. Karena faqidu syai' la yu'ti. Orang yang nggak punya nggak bisa memberi. You cannot pour from an empty cup, ya. Anda nggak bisa menuang dari cangkir yang kosong. Karenanya kita harus isi dulu cangkir kita, pengetahuan kita. Dengan kata lain, kita harus belajar. Kita harus menuntut ilmu. Ya, agar sebelum kita memberikan masukan, nasihat, kita udah punya ilmunya. Itu yang pertama kali harus kita miliki. Ilmu dulu, belajar dulu. Ya. Karena akan sulit ya, meskipun misalnya ditanya bagaimana cara kita menyampaikan, bagaimana cara kita menjelaskan, bagaimana cara kita ini dan itu, tapi kalau kita belum memiliki ilmunya, sulit. Meskipun dikasih tahu cara, triknya, tipsnya, tapi kalau belum ada ilmunya, ya susah. Karena itu ya harus belajar dulu, mengisi dulu dengan pengetahuan dan dengan ilmu. Karena kalau kita udah punya ilmunya, insya Allah ya ilmu itu menjadi sebab hidayah, taufik. Allah akan membimbing kita untuk bisa menyampaikan dengan cara yang ilmiah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, alih-alih kita fokus untuk memberikan penjelasan dengan lisan, khususnya kepada orang kafir, dengan cara misalnya yang akan
ya besar kemungkinan untuk terjadi debat dan yang semisalnya. Maka lebih baik ya sebelum kita melakukan itu adalah kita menunjukkan Islam dalam keseharian kita. Artinya kita mewujudkan Islam di dalam amalan. Itulah ad-da'watu bil hal. Dakwah dengan perbuatan. Karena dakwah bisa dengan lisan, dengan ucapan, dengan perkataan. Dan juga bisa dengan hal, dengan contoh, dengan perbuatan, dengan akhlak, dengan perlakuan. Mana yang lebih efektif? Ya. Yang lebih efektif itu seringkali adalah ad-da'watu bil hal. Dakwah dengan perlakuan, dengan perbuatan, bukan dengan lisan. Ya, oleh karena itu, jika kita ingin menunjukkan keindahan Islam, maka tunjukkanlah Islam dengan amalan kita, perbuatan kita. Dengan cara apa? Ya, kita mempraktekkan agama kita dengan sebenar-benarnya, sebaik-baiknya. Karena dengan praktek agama yang benar, yang baik, itulah rahmah, kasih sayang. Ya, itulah akhlak yang mulia. Karena Islam mengajarkan akhlak yang mulia. Tapi kalau orang misalnya belajar malah semakin nggak benar, malah semakin sombong, malah semakin kasar, kaku, berarti belajarnya keliru, salah. Ya, harus diperbaiki, harus dikoreksi, harus muhasabah, harus introspeksi, terutama introspeksi diri, introspeksi hati, ya atau metode belajar yang salah atau belajar dari guru yang juga salah, ya. Karena kalau belajar yang Islam benar, insya Allah akan termanifestasikan di dalam amalan dan perbuatan yang benar, dan itu insya Allah akan lebih cenderung untuk menarik hati. Kenapa? Islam mengajarkan akhlak yang mulia, ya. Dan itulah metode yang dilakukan oleh Nabi. Ta'liful qulub, ya, melunakkan hati, menautkan hati. Nah, kemudian yang ketiga, setelah kita punya ilmunya, setelah kita mempraktekkan ilmunya, baru kita dakwahkan, ya. Dan kita berdakwah dengan cara apa, ya? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Dengan cara hikmah. Wal mau'izatil hasanah. Dengan cara memberikan mau'izah, nasihat-nasihat yang baik, ya. Wajadilhum billati hiya ahsan. Apabila berdebat, maka debat dengan cara yang lebih baik. Nah, melakukan pendekatan dengan orang-orang non-muslim, ya harus dengan cara hikmah, dengan cara nasihat yang baik, dan juga dengan cara jidal, mujadalah yang juga baik. Diskusi debatnya dengan cara yang baik. Ya. Berarti kita harus tahu nih tentang metode diskusi, dialog dengan orang-orang non-muslim. Karena meskipun kita udah punya ilmu, kita tahu nih dalil-dalil tentang kesempurnaan Islam dan seterusnya, tapi kita nggak tahu bagaimana metode berdiskusi, berdialog, susah. Sehingga kita perlu untuk belajar pula bagaimana metode berdiskusi dan berdialog, yaitu di dalam menyampaikan. Artinya kita perlu melihat kondisi orang yang kita ajak ngobrol ini, sejauh mana pengetahuannya. Karena ketika kita akan diskusi, yang pertama kali harus kita cari adalah kesepakatan dulu. Ya, karena itu akan menjadi fondasi. Contoh misalnya, ya, kita berdiskusi dengan orang Nasrani. Cari kesepakatan dulu, ya. Karena kalau enggak, akan sulit bagi kita untuk melangkah berikutnya. Kalau kita nggak memiliki satu pijakan kesepakatan dulu. Misalnya begini, ya, kita ngomong sama orang Nasrani, ya, kita tanya kepada dia, apakah Anda meyakini Allah yang Anda sebut dengan Tuhan Bapa itu pencipta alam semesta? Iya, yakin. Nah, itu berarti saya dan Anda sudah sepakat. Allah adalah pencipta alam semesta. Nah, baru kemudian kita menuju ke langkah berikutnya. Misalnya contoh, Isa itu adalah Allah itu sendiri ataukah anaknya? Ataukah entitas yang berbeda atau entitas yang sama? Ya. Nah, saya yakin ketika udah langkah seperti ini dia akan bingung. Ya. Dia akan memberikan jawaban yang mungkin antara satu orang Kristen dengan orang Kristen yang lainnya akan berbeda. Baru dari situ kita bisa masuk dengan logika-logika yang lurus. Ya. Rasio-rasio yang lurus. Juga sama misalnya, kita ingin menunjukkan tentang sempurnanya Islam. Ya. Kita bisa tanya nih kepada mereka. Agama Anda mengajarkan nggak sih cara etika masuk kamar mandi misalnya? Urusan ke toilet misalnya?
Atau urusan berhubungan suami istri misalnya, atau hubungan misalnya masuk rumah keluar rumah misalnya, atau urusan cara berpakaian dan seterusnya. Ya, kita boleh tanya dari satu poin ke poin berikutnya. Nah, kalau dia mengatakan ada, kita minta mana buktinya. Nah, kemudian baru kita jelaskan di dalam agama saya itu semua udah diatur. Ada tata caranya, ada etikanya, ada adabnya. Mulai dari urusan masuk kamar mandi, bahkan mulai dari urusan kita mau tidur hingga balik lagi, kembali ke tidur, itu udah diajarkan dalam agama kita. Kita bisa sebutkan contoh-contoh dan dalil-dalilnya. Makanya kita harus belajar dulu supaya tahu. Nah, berarti agama Islam itu mengajarkan semua sisi kehidupan, gitu loh. Ya, itulah kesempurnaan agama kita. Kemudian bagaimana cara kita membuktikan Islam adalah satu-satunya agama yang diridhoi? Nah, ini memang agak lebih panjang lagi gitu loh. Kenapa? Karena ini membutuhkan penjelasan, yaitu kita menyepakati tidak. Pertama, tentang bab al-imanu billah, mengimani Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, al-imanu birusul, mengimani rasul. Kita bisa tanya, kita bisa menyampaikan kepada mereka, saya beriman kepada nabi-nabi yang Anda imani. Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Musa, Nabi Sulaiman, dan seterusnya. Termasuk Nabi Isa alaihissalam. Saya mengimani. Ya, saya mengimani semua nabi dan rasul. Dan kami meyakini mereka semua adalah manusia biasa. Ya. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah Anda mengimani Muhammad sebagai nabi dan rasul? Kita cari dulu kesepakatan. Kita tunggu dia mengimani iya atau tidak. Kalau dia mengatakan tidak mengimani, maka kita baru melangkah ke berikutnya. Atau dia mengatakan iya, aku mengimani, nah itu akan lebih gampang lagi. Berarti kalau Anda mengimani ya berarti ya urusannya mudah berikutnya insya Allah. Kenapa? Karena dia mengimani Muhammad sebagai nabi. Berarti Muhammad datang terakhir daripada Nabi Isa alaihissalam. Kalau itu memang Anda imani adalah nabi dan rasul, maka Anda harus mengikuti nabi yang terakhir. Tapi kalau Anda tidak mengimani, Anda menganggap Muhammad sebagai nabi palsu, baru kita diskusi ke yang berikutnya. Ya. Jadi kalau Anda tidak mengimani Muhammad sebagai nabi terakhir, kita lihat apa dalil argumentasinya. Padahal kitab-kitab suci mereka sudah menyebutkan tentang adanya kehadiran nabi terakhir. Dan ini memang butuh waktu panjang. Gak bisa kita cuma langsung diskusi selesai, enggak. Butuh ilmu. Ya, oleh karenanya yang saya nasihatkan di awal adalah sebelum kita masuk ke dalam hal-hal seperti ini ya harus kita isi dulu, kita harus punya ilmu dulu. Nah, di antaranya yang kita pelajari buku ini, risalah ini adalah salah satu modal kita. Minimal untuk diri kita, memperkuat pemahaman kita dan kemudian juga untuk keluarga kita sebelum ke yang lainnya. Kemudian apakah meletakkan kotak infak di masjid itu termasuk minta-minta? Setahu saya tidak. Ya. Karena yang namanya tasawul ya, minta-minta itu ada perincian. Secara asal itu sesuatu hal yang dibenci. Suatu hal yang dibenci, minta-minta itu. Tapi bab ta'awun 'alal birri wa taqwa, yakni ketika misalnya ada saudara kita kesulitan. Ya, dan dia butuh pertolongan. Kita tahu nih. Maka kita boleh menolong dia. Ya. Dan kemudian ketika kita lihat ternyata kesulitannya itu lebih besar dan kita nggak bisa menolong dia dengan apa yang kita miliki, maka kita boleh mengajak teman-teman yang lain, ayo kita bantu saudara kita ini. Akhirnya dibukalah donasi. Tapi tetap harus ada dhawabitnya. Buka donasi pertama izin dulu dong sama orang tersebut. Kalau dia nggak mengizinkan ya nggak boleh, kan bisa jadi marwah dia akan tercoreng. Terus yang kedua, kalau kita bisa misalnya internal dulu, jangan kita buka secara umum. Yang ketiga, ya ketika melakukannya harus dengan jelas, amanat, ya. Nah, terus kemudian juga demikian, ketika bikin pondok atau bikin sekolah atau bikin apa, ya, memang apabila itu dibutuhkan untuk
untuk apa ya, untuk aktivitas itu berarti boleh-boleh saja. Bahkan sebagian yang ulama yang saya tahu itu menjelaskan ya, kalau kita misalnya mengajak umat untuk membantu membangun masjid, untuk membangun sekolah, kita menjadi fasilitator kebaikan sehingga bangunan masjid tersebut atau sekolah tersebut terbangun, terbentuk, berarti kita mengajak mereka untuk melakukan sedekah jariah. Itu pahala. Tapi tetap harus berhati-hati gitu loh, karena dana umat. Dalam hal ini makanya dibutuhkan yang namanya amanat. Juga demikian ketika di masjid itu diletakkan kotak infak. Nah ini kalau dikatakan minta-minta, ya minta-minta siapa gitu loh. Karena kotak infak ya nggak bisa dikatakan oh berarti masjidnya minta-minta gitu loh. Padahal itu kalau kita misalnya melakukan pendekatan dengan logika ya. Ya, jadi kan kita bisa punya dua logika. Logika pertama, kita berburuk sangka ya, suudzon. Wah, ini masjid ini minta-minta, ngemis-ngemis nih. Ini logika yang pertama, ketika ada sunduk, ketika ada kotak infak. Atau logika yang kedua, masjid ini butuh operasional. Masjid ini butuh aktivitas dakwah dan yang semisalnya. Ketika dia menyediakan kotak infak, berarti masjid ini menyediakan bagi kita yang hendak sholat ataupun yang sholat di sana, berarti kita bisa turut andil di dalam amal jariah. Ini kita berbaik sangka nih. Sekarang tinggal kita tentukan, kita pilih, kita mau mengambil sikap yang mana ini, yang berburuk sangka atau yang berbaik sangka. Gitu loh. Ya. Nah, jadi bukan artinya semua bentuk permohonan donasi itu dianggap sebagai suatu hal yang jelek, buruk. Ada yang jelek, ada yang buruk, kita nggak pungkiri. Tapi nggak boleh takmim, nggak boleh generalisir, nggak boleh kita gebiah uyah. Berarti semua bentuk donasi nggak boleh, semua bentuk haram. Ya, ini suatu hal yang tidak benar. Ya, meskipun guru-guru kami, ustadz-ustadz kami yang senior tidak menyukai metode-metode seperti ini, bahkan saya pribadi pun juga sama, berusaha sekuat mungkin, ya semaksimal mungkin, ketika kita hendak melakukan aktivitas, kita berupaya untuk selama kita berusaha untuk bisa swadaya, kita nggak perlu buka donasi, kita akan berusaha seperti itu. Tapi bukan artinya ketika ada yang buka donasi berarti wah minta-minta, ngemis-ngemis. Ya. Nah, itu berarti kita sudah berburuk sangka. Kita nggak boleh. Tapi memang ada bentuk-bentuk ya donasi-donasi itu yang nggak baik. Ada, nyata itu. Bahkan yang mengganggu, seperti yang ada di pinggir-pinggir jalan, ya itu mengganggu orang lewat, ya bahkan sampai pakai mikrofon dan lain sebagainya. Coba Anda perhatikan, Nabi SAW ketika menjelaskan tentang iman itu, ya lebih dari 60 atau lewat lain lagi itu 70 cabang, ya. Yang paling tinggi adalah kalimat la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adza 'anit thariq. Yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Anda menyingkirkan batu dari jalan, itu bagian dari keimanan. Anda menyingkirkan halangan dari jalan, itu bagian dari keimanan. Lantas bagaimana orang yang menghalang-halangi jalan? Nutup-nutupi jalan, mempersempit jalan. Nah, itu berarti malah mengganggu kan? Nah, ini tentunya adalah metode yang nggak baik. Gitu loh. Mungkin mereka beranggapan menjemput bola, menjemput donasi misalnya. Ya. Tapi sebenarnya itu lebih banyak unsur gangguan. Karena apabila orang ingin membantu, cukup sediakan fasilitas. Ditransfer di mana, atau disediakan kotaknya, udah. Nggak perlu sampai di jalan-jalan, turun-turun ke jalan. Ya, atau yang seperti itu. Belum lagi nanti ada trust issue, ya, ini benar atau enggak. Ya, karena uang yang dikumpulkan, itu ternyata udah ada akadnya. Nanti yang 50% buat masjid, yang 50% dibagi-bagi di antara mereka sebagai upah. Padahal itu orang ketika berinfak untuk masjid, bukan untuk upah. Nah, ini nggak boleh yang seperti ini gitu loh. Ya. Nah, jadi dalam hal ini makanya kita tetap harus memperinci. Ya. Tafsil, nggak boleh menggeneralisir. Jadi termasuk kotak-kotak infak di masjid
ya itu nggak bisa dikatakan minta-minta. Tapi kalau misalnya orang lagi sholat atau lagi mendengarkan khutbah, kemudian ada yang apa namanya, ada yang muter-muter gitu pakai sunduk. Nah ini suatu hal yang tentunya nggak disukai, dibenci. Termasuk juga ketika khutbah Jumat mengedarkan kotak, itu juga suatu hal yang dapat mengganggu, ya, suatu hal yang juga tidak disukai. Yang mudah-mudahan bisa dipahami ya, wallahu a'lam bishawab ya. Nah, ini ada pertanyaan ya yang masuk nih. Coba saya lihat dulu di chat, panjang sekali nih. Afwan izin bertanya, bagaimana hukumnya jika diminta keluarga menjadi pembina yayasan dan DKM masjid yang di dalamnya masih ada perayaan seperti Maulid, Isra Mi'raj, karena keluarga belum mengenal sunnah. Harapannya adalah pelan-pelan ingin memasukkan dakwah sunnah di masjid tersebut, walaupun terlihat sulit karena perayaan tersebut sudah dilakukan berpuluh tahun. Mohon nasihatnya Ustaz. Baik. Jadi sebenarnya dalam hal ini ya, kita perlu juga melihat dari sisi maslahat dan madarat. Pertama, berkaitan dengan diri kita, yang kedua keluarga kita, yang ketiga dengan masyarakat. Kalau misalnya keberadaan kita di sana itu bisa membawa maslahat dan mengurangi madarat, misalnya kita bisa menjadi fasilitator dakwah sunnah di sana, masuk ada kajian-kajian sunnah, ya, ada kajian-kajian yang mengajarkan tauhid, ya, maka keberadaan kita di situ punya andil yang insya Allah bermaslahat, ya. Meskipun toh tetap masjid ini masjidnya umum kan, artinya orang-orang sekitar mau merayakan ini. Nah, selama kita ya tidak ikut-ikutan, kita nggak ikut apa namanya di dalam perayaan-perayaan tersebut, ya, maka keberadaan kita sebagai DKM itu atau ya, apa namanya membantu DKM itu adalah suatu hal yang insya Allah ada maslahatnya, ya. Namun kalau misalnya kita ada di DKM, kajian sunnah juga nggak ada, yang ada adalah kajian-kajian yang malah tidak sesuai dengan sunnah, maka berarti ini nggak ada maslahatnya nih. Ngapain kita ada di DKM? Ya. Nah, jadi di dalam hal ini makanya kita perlu melihat bagaimana kondisi kita, bagaimana keadaan kita, bagaimana kekuatan kita gitu ya. Nah, intinya apabila itu ada acara-acara yang melanggar syariat, ya termasuk bid'ah, kita tidak ikut-ikutan gitu loh. Kita nggak turut ikut serta, ya. Ya, nah, kalau misalnya kita jadi ketua DKM, mau nggak mau kita harus mengizinkan gitu kan, ya. Misalnya ya, kita harus izinkan. Nah, itu adalah bagian dari apa risiko selama kita tetap berusaha menasehati, kita udah berlepas diri, cuman kemudian ya memang ini bagian tanggung jawab, kita nggak bisa apa namanya, kita nggak bisa apa namanya memaksa. Ya udah mau nggak mau ya kita berikan izin untuk mempergunakan bagi mereka selama kita tetap berlepas diri dan kita banyak beristighfar dan kita tetap berusaha untuk memperkenalkan atau apa namanya mempertahankan sunnah, maka ini tentunya suatu hal yang bermaslahat. Wallahu a'lam bishawab. Jadi jangan langsung kita punya anggapan ya kita langsung ingin merubah masjid ini, harus dihilangkan ini dan itu, ya itu jangan sampai seperti itu. Karena apa? Karena ini akan jatuh kepada perbuatan apa ketergesa-gesaan, ya, sehingga biasanya akan cenderung menimbulkan permusuhan yang semakin besar, ya. Sementara kita sendiri juga sudah mulai banyak disorot, ya. Nah, namun jangan dipahami berarti kita mengentengkan bid'ah, tidak, ya. Jadi artinya di sini harus dilihat sesuai dengan kondisi masing-masing. Dulu saya pernah mengira kalau mesin waktu mungkin saja ada karena banyaknya artikel sains yang membahasnya. Saat ini saya baru menyadari kalau hal ini tidak mungkin terjadi dan juga bertentangan dengan akidah karena hanya Allah yang mengetahui masa depan. Dulu saya tidak sampai berpikir seperti ini, Ustaz. Saya baru memberitahu suami saya kalau mesin waktu itu tidak ada. Awalnya suami saya berpikir karena banyaknya artikel sains yang membahas dan beliau percaya saja. Tapi setelah saya jelaskan lagi, beliau kemudian baru menyadari sepenuhnya kali ini memang bertentangan dengan akidah. Saya was-was Ustaz, apakah kami telah kufur karena dulu sempat mengira kemungkinan mesin waktu itu ada? Nah, baik ya. Jadi sama sekali memberikan Allah Subhanahu wa taala ya. Ya, yang pertama, ketika kita berbicara tentang sains ya. Sains itu
ada sains yang terbukti secara proven based ya, memang suatu hal yang sudah terbuktikan dan itu adalah suatu hal yang aksiomatik, maka orang yang menentangnya itu adalah orang yang mohon maaf bodoh ya. Tapi di situ juga ada hal-hal yang dikaitkan dengan sains, tapi itu teori-teori yang sebenarnya belum terbukti. Jadi sifatnya teori, bahkan belum sampai teori, hipotesa ya. Kayak misalnya kita tahu ya ada yang namanya teori relativitasnya Einstein yang banyak dipakai ya, atau yang semisalnya. Nah, jadi selama itu semua adalah sifatnya masih hipotesa. Hipotesa itu berarti sesuatu yang masih belum bisa terbuktikan secara qat'i ya, secara aksiomatik ya. Itu masih bersifat asumsi, masih mengandung ada kebenaran, ada kesalahan ya. Maka itu nggak bisa dipegang gitu loh. Berarti itu bukan sunnah kauniyah Allah. Sunnah kauniyah Allah itu atau ayat kauniyah Allah itu sesuatu yang memang ya sudah bisa terbuktikan secara aksiomatik. Misalnya api itu panas, sifatnya panas, membakar misalnya. Es itu sifatnya dingin, ya. Kemudian ada apa namanya? Ada apa? Ada ini apa namanya? Ada gravitasitas misalnya ya. Kalau jatuh mesti dari atas ke bawah gitu kan. Nah, ini adalah ayat-ayat kauniyah. Misalnya di dalam tubuh kita itu ada jaringan, ada sel, kemudian seterusnya ya. Ya, ini adalah hal-hal yang sebenarnya suatu hal yang bisa diobservasi, bisa diamati dan terbukti gitu loh. Tapi kalau sifatnya masih teori, maka teori ini nggak bisa dijadikan sebagai pegangan, apalagi diyakini kebenarannya. Karenanya seorang muslim harus lebih mendahulukan ayat qauliyah, firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Karenanya apabila ayat qauliyah Al-Qur'an itu seakan-akan bertentangan dengan hukum sains, misalnya seakan-akan, maka salahkan hukum sainsnya. Ya, pegang dengan Al-Qur'an. Ya, atau bisa jadi pemahaman kita belum sampai. Ya. Akal kita masih belum sampai. Karenanya kita wajib memegangi kalamullah sesuai dengan yang datang. Dahulu ya, sebagian orang-orang yang terpengaruh dengan Mu'tazilah, para rasionalis ya. Ada di antara mereka itu sampai menolak hadis-hadis Nabi yang sahih. Seperti misalnya hadis tentang ya idza waqa'adz dzubabu ya fi ina'i ahadikum. Apabila lalat jatuh ke dalam minuman salah seorang dari kalian, maka doronglah dia, kemudian buang lalatnya, fashrab dan minum. Itu sebagian orang ya banyak yang menentang, bahkan menolak hadis ini. Dikatakan ini meskipun sahih, hadis yang menyelisihi realita, fakta dan akal sehat. Ya. Jadi muncullah kaum rasionalis yang menjadikan bahwasanya hadis itu boleh ditolak apabila menyelisihi fakta dan realita. Padahal nggak mungkin. Apabila sahih, nggak mungkin menyelisih fakta dan realita. Yang ada adalah pemahaman kita belum nyampe. Ya. Nah, oleh karena itu, ya di beberapa tahun yang lalu ya, puluhan tahun yang lalu, ada sebagian ulama-ulama Al-Azhar yang terpengaruh dengan Mu'tazilah menolak hadis yang seperti ini. Ya, hadis ini ditolak. Ya. Di antaranya seorang yang bernama Muhammad Al-Ghazali. Bukan Abu Hamid Al-Ghazali ya, bukan ya, tapi Muhammad Al-Ghazali, salah satu tokoh yang ada di Mesir. Ya. Beliau menolak hadis ini, katanya nggak masuk akal. Nah, kemudian di akhir tahun 1900-an ya, seingat saya itu 1992 atau 95, ya ada muridnya Dr. Soleh As-Soleh. Dr. Soleh As-Soleh ini muridnya Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Ya. Beliau punya murid-murid itu adalah mahasiswa
mikrobiologi di salah satu universitas di Saudi. Melakukan penelitian tentang lalat. Ya, singkat cerita, mereka melakukan penelitian, mereka mengambil kultur biakan mikroorganisme, ya, bakteri. Pertama dari air biasa, kedua dari air yang dijatuhkan lalat, kemudian lalat didorong. Kemudian yang ketiga, ya, yang minuman dijatuhkan lalat, kemudian lalatnya dibiarkan begitu saja. Jadi diambil sampel, dicek, dibiakkan di dalam cawan petri atau petri dish, kemudian dicek, ya, tentang pertumbuhan mikroorganismenya. Ternyata yang pertama muncul bakteri di minuman yang pertama yang nggak ada lalatnya, tapi jumlahnya biasa. Ya. Yang kedua, ya, yaitu minuman yang ada lalat kemudian didorong, dan yang ketiga minuman ada lalatnya nggak didorong. Itu awalnya di beberapa hari itu sama-sama memunculkan bakteri. Ketika dicek itu bakteri patogen. Di antara yang paling dominan adalah bakteri Escherichia coli sama bakteri Staphylococcus aureus. Ya, pokoknya ada bakteri-bakteri yang patogen. Tapi yang menarik, beberapa hari kemudian, ya, itu di mana, di wadah yang ternyata lalat itu didorong masuk ke dalam air kemudian dibuang, itu muncul ada galur-galur putih yang ternyata galur-galur ini semakin banyak dan kemudian seakan-akan menghabisi atau memakan bakteri-bakteri patogen tadi. Ketika diteliti, itu adalah sejenis fungi atau jamur. Dan ini tidak dialami dengan, ya, air minum tadi yang ketika kemasukan lalat dan itu tidak didorong, ya, lalat tersebut. Ini hanya ada di dalam sampel yang lalat itu didorong. Kemudian setelah diteliti dan dicari tahu ini mikroorganisme apa ini, itu ternyata adalah semacam fungi dan itu tidak berbahaya bagi manusia. Ya, tidak berbahaya bagi manusia, fungi tersebut. Nah, jadi dengan semakin bertambahnya pengetahuan manusia melakukan penelitian-penelitian, observasi. Allah Subhanahu wa Ta'ala nggak mungkin menjadikan sunnah kauliyah, ayat kauliyah, Al-Quranul Karim, itu menyelisih dengan ayat kauniyah, ciptaan-ciptaan Allah. Hanya saja pengetahuan manusia itu belum nyampe karena terbatas. Nah, dengan semakin bertambah dan berkembangnya waktu, semakin bertambah pengetahuan manusia, seharusnya manusia itu semakin lebih dekat mengenal Allah, semakin meyakini tentang kebesaran Islam, tentang apa kebenaran Islam, ya. Karena ternyata dari hasil penelitian itu menunjukkan, ya, bahwasanya lalat yang ternyata didorong masuk ke dalam itu, lalat itu dia semacam mengeluarkan, ya, suatu mekanisme, dan itu sudah disebutkan oleh Nabi SAW di dalam hadis tersebut. Karena di dalam salah satu lalat, sayap lalat itu ada penyakit, di satu sayapnya itu ada obat syifa, dan itu terbukti di kemudian hari. Dan masih banyak contoh-contoh lainnya, ya. Nah, sehingga kita belajar mengambil pelajaran, ya. Apabila kita memiliki pemahaman dan pemahaman kita itu terhadap suatu dalilnya sahih, maka kita harus lebih mendahulukan Al-Quran dan Sunnah. Tunduk dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya, nggak boleh kita mendahulukan sains atau pengetahuan yang berangkat dari manusia, apalagi itu berasal dari orang-orang kafir. Nah, juga sama. Ya, ketika kita melihat tentang adanya teori-teori, ya, sains yang yang dicampur-campur dengan asumsi, bahkan dengan khayalan, dengan imajinasi, ya, itu suatu hal yang seharusnya kita nggak boleh dengan begitu saja menerima, apalagi dengan meyakini adanya mesin waktu, ya, apa namanya, time machine. Terus kemudian ada lagi pemahaman tentang adanya dunia itu istilahnya itu ada namanya, saya lupa istilahnya itu, ada ininya, ya, ada kayak semacam namanya metaverse gitu, ya, ada versi yang lainnya gitu. Nah, ternyata konsep-konsep pemahaman seperti ini itu sudah
sudah dipahami atau sudah dipegang pemahaman ini oleh para filsuf-filsuf di zaman dahulu gitu loh. Ya, jadi ada filsuf-filsuf zaman dahulu juga meyakini hal-hal seperti ini, ya. Yaitu adanya dunia metaverse dan yang semisalnya. Seperti contoh ya, keyakinan seorang sufi bernama apa namanya? Hakoni misalnya. Dia pengikut Torikot Naksabandia yang ada di Amerika ya. Nazim Hakoni namanya. Dia meyakini bahwasanya ya, dunia ini memiliki metaverse. Jadi ada banyak nabi. Jadi ada Nabi Adam di dunia A, Nabi Adam di dunia B, Nabi Adam di dunia C dan seterusnya. Itu keyakinan dia. Nah, tapi dia meyakini bahwasanya ya, satu-satunya yang tidak terpaut dengan metaverse ini hanyalah Nur Muhammad, cahaya Muhammad. Ya. Karena itu menurut dia adalah yang pertama kali diciptakan oleh Allah. Dari Nur Muhammad inilah akhirnya terjadilah Big Bang dan yang semisalnya. Kita lihat, ternyata orang-orang sufi yang dia juga terkena dengan pengaruh sains, itu bisa punya pola pikir yang lucu kayak mengikuti film-film Hollywood gitu loh. Ya. Karena ya kita juga perlu berhati-hati. Ya, kalau misalnya kita dulu punya keyakinan-keyakinan seperti ini, kita berikutnya tahu kita salah, apa yang kita lakukan? Kita cukup beristighfar, bertaubat kepada Allah, ya, menyesali apa yang telah kita pahami, kita yakini, kita lakukan, kita berjanji untuk tidak mengulangi lagi, dan kita terus belajar. Maka yang demikian sudah cukup, ya. Karena sekalipun yang kita pahami itu jatuh kepada kekufuran, lantaran kejahilan kita, kemudian kita sadar, kemudian kita bertaubat, minta maaf kepada Allah, maka insya Allah taubat kita, apabila taubat kita jujur, ya, itu akan menggerus dan menghapus kesalahan-kesalahan kita di masa lalu. Itulah baiknya Allah, karena Allah Ghafurur Rahim. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Ya, apakah harus mengulang syahadat? Tidak harus, ya. Karena toh ketika Anda sudah bertaubat, Anda sholat kan? Maksudnya Anda juga melakukan zikir, Anda melakukan sholat, dan di dalam ibadah Anda ada kalimat-kalimat syahadat. Jadi nggak perlu harus mengulangi syahadat lagi, ya. Apalagi itu berangkat dari kejahilan misalnya. Ya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan yang sedikit bisa memberikan manfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Yang benar tentunya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang batil datangnya dari diri saya pribadi. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.